saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan mengharapkan agar kita percaya akan Dia dan dapat berbagi dengan sesama. Kita diminta untuk ambil bagian di dalam tugas kegembalaan dan menjadi gembala yang baik bagi siapapun. Menjadi gembala berarti berani meninggalkan segala kenyamanan diri oleh keterikatan dan menjadi pribadi yang lepas bebas untuk membela diri dan memberi diri dalam keterlibatan dengan orang yang lain. Tugas orang gembala adalah belajar mengenal satu persatu tentang diri, kesulitan, kekurangan, dan kelebihan yang suatu saat akan menjadi kekayaan bersama. Kita diharuskan menyediakan hati untuk didiami Tuhan, dirasuki sabdanya, dan membiarkan Dia merajai kita. Hormat terhadap setiap manusia harus mewarnai kegiatan misioner gereja dewasa ini. Manusia adalah jalan pertama yang harus dilalui gereja dalam menjalankan misinya. Nilai-nilai ini yang terus dipelajari gereja dari Kristus sebagai gurunya harus membimbing orang Kristiani untuk mengasihi dan menghormati semua yang baik dalam budaya dan komitmen keagamaan orang lain. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Terus, dalam kasih Ia menentukan kita dari semula oleh Yesus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih kita untuk serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Tuhan tidak dikuasai oleh waktu, dengar ini. Ya. Semua makhluk ini, malaikat maupun iblis itu di bawah kuasa waktu. Yang ciptakan waktu siapa? Tuhan. Dan Dia di luar waktu. Dia tuh Alfa dan Omega. Dia bisa lihat di sini dan ke sini. Di awal dia bisa lihat gini. Di akhir dia bisa lihat gini. Ya. Dia tahu orang-orang yang akan selamat dan yang tidak. Yang dia pilih itu adalah orang-orang yang memiliki free will. Dia tahu bahwa orang itu memiliki kehendak bebas yang mau mengikut Dia. Dia tahu pada detik terakhir jam segini, ada orang-orang Kristen yang murtad itu dia tahu. Karena kenapa? Dia di luar ruang dan waktu. Dia bisa lihat begini. Di awal, terakhirnya bisa lihat. Dan tidak ada makhluk lain pun yang bisa melihat. Bahkan malaikat Lucifer gak bisa lihat. Mereka di dalam waktu. Jadi orang-orang yang ditentukan semula serupa dengan gambaran anaknya sebelum dunia ini dijadikan. Berapa tahun itu? Sebelum langit dan bumi ini, planet-planet dijadikan tuh kita sudah ditentukan loh. Itu berjuta-juta tahun yang lalu. Blueprintnya sudah dibikin oleh sama Bapa. Haleluya. Blueprintnya, tau gak blueprint? Ya. Kalau arsitek tahu itu blueprintnya sudah dibikin, gambar awalnya itu, desain awalnya itu sudah dibikin jutaan yang lalu sebelum langit dan bumi ini ada. Kita sudah dibikin, ditentukan untuk serupa dengan Yesus. Dan orang-orang yang serupa dengan Yesus ini pasti mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Nggak ada sekali selamat, tetap selamat itu. Dan Tuhan tuh di luar waktu, ruang dan waktu, dan Dia lihat orang-orang pilihan itu adalah orang-orang yang mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Amin. Haleluya. Tuhan tahu yang akan murtad, yang akan masuk itu siapa? Masuk sorga siapa? Masuk neraka siapa? Tetapi Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Keselamatan diberi nih di tengah-tengah nih. Ini kan nih awal nih akhir nih. Tengah-tengah keselamatan dikasih. Tawarkan keselamatan. Keselamatan. Kehendak manusialah yang ikut andil dan merespon keselamatan itu. Bahkan ketika di dunia orang mati pun pada zaman Nuh, ada orang-orang yang sudah dibakar, disiksa, menolak keselamatan itu dengan kehendak bebasnya yang konyol. Jangankan di bumi ini, kita ketemu hari-hari ini,
kita ketemu banyak orang yang dengan free will-nya menolak kasih karunia. Ya. Ada orang-orang yang dengan free will-nya menolak dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ini kesombongan rohani. Saya sudah baik loh. Saya ini udah baik. Saya bukan pencuri. Saya bukan apa. Ada banyak gereja yang tidak menerima kepenuhan Roh Kudus. Ya. Menolak karya Yesus yang komplit, yaitu kepenuhan Roh Kudus, sama dengan menolak keselamatan. Memang ada orang yang belum dipenuhkan Roh Kudus, tapi mereka rindu. Aku mau Tuhan dipenuhkan Roh Kudus. Aku mau Tuhan. Tapi belum, tapi tunggu waktunya. Haleluya. Tapi ada orang-orang yang menentang habis-habisan. Aku gak butuh itu kepenuhan Roh Kudus. Kesombongan rohani. Karena Roh Kudus itu adalah jaminan. Kita katakan adalah jaminan sampai kita memperoleh semua janji-janji Allah di dalam kekekalan. Tanpa darah Yesus, tanpa Roh Kudus dua ini, kepenuhan Roh Kudus ini, gak bisa. Ada orang-orang Kristen yang saya kasih tahu mereka mengeraskan hati. Mengeraskan hati. Dan mereka berjalan menuju kepada maut. Ya. Tetapi orang-orang pilihan, kita ditentukan dari semula untuk menjadi serupa gambaran anaknya. Adalah orang-orang yang punya minyak dan anggur. Haleluya. Orang-orang yang melakukan peperangan rohani pada hari-hari ini. Kita buka dalam Wahyu 6 ayat 7-8. Materai keempat yang akan muncul nih. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menunggangnya bernama apa? Maut, the spirit of death. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ya. The spirit of death ini sudah muncul di dalam alam roh. Sudah keluar. Saya kemarin sudah kesaksian. Dari lubang portal dunia orang mati keluar penunggang kuda hitam. Itu penglihatan tahun kemarin. Kemudian dari lubang portal dunia orang mati itu muncul lagi penunggang kuda hijau kuning ini. Hijau pucat ini menyusul penunggang kuda hitam. Dan mereka berlari barengan. Artinya apa? Materai ketiga, keempat itu bukanya barengan nanti. Materai ketiga belum selesai nih. Secupak gandum sedinar belum selesai nih. Masuklah materai keempat. The spirit of death. Orang-orang yang tidak mengadakan perlawanan. Mati. Ya. Orang-orang yang tidak memiliki minyak dan anggur digilas habis sama roh kematian ini, roh maut ini, nggak main-main loh. Ya, Bapak Ibu dan terkasih dalam Tuhan, miliki minyak dan anggur, miliki minyak dan anggur. Karena apa? Musuh yang terakhir yang dikalahkan oleh Yesus siapa? Maut. Itu the last enemy. Yesus sudah mengalahkan musuh yang terakhir bernama maut. Dan musuh yang terakhir, kenapa yang terakhir dikalahkan maut? Hah? Halo? Karena musuh yang terkuat itu maut. Ya. Tetapi dikalahkan oleh darah Yesus yang melebihi segala sesuatunya, kuasanya. Haleluya. Dan musuh ini muncul di episode terakhir. Di akhir zaman ini, materai keempat. Roh kematian. Dan ini akan seperti apa enggak? Tulah ke-10 di Mesir. Tulah ke-10 di Mesir itu kematian di mana-mana di Mesir. Itu cuma di Mesir, nanti di seluruh dunia. The spirit of death ini sudah dilepaskan. Dan orang-orang yang mengenakan selengkap senjata Allah yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, itulah yang akan memenangkan peperangan ini. Yang memakai darah Yesus. Haleluya. Ya.
Jadi kita bangun pagi-pagi, kita hancurkan the spirit of death hari-hari ini. Kuasa-kuasa setan macam apapun bentuknya dihancurkan di dalam nama Yesus dan oleh darah Yesus. Saya pernah kesaksian penglihatan tentang panah api si jahat, masih ingat? Ya. Panah api si jahat itu jumlahnya itu miliaran, ditembakkan iblis. Ya. Ketika sampai ke badan orang, sampai ke tubuh jasmani ini, jadi apa tuh enggak? Jadi sakit penyakit. Ya. Jadi sakit penyakit. Jadi kekecewaan. Tembak dua jadi apa? Luka batin. Dua jadi apa? Kemarahan nggak beralasan. Ada loh orang-orang Kristen loh. Dia marah tuh nggak ada alasan loh. Kepahitan, terus kehilangan damai sejahtera. Terus apa? Kekosongan hati. Ingat nih, hai orang Kristen, kalau engkau lagi merasa suam-suamku, kenapa ya nih? Aku merasa hambar itu ya. Udah pelayanan, sudah beribadah hambar. Engkau sedang diserang setan. Ingat itu. Hatinya kok kosong ya. Berdiri bukan, duduk bukan, kerja juga bukan. Kok rasanya suam-suam, kenapa? Engkau sedang diserang oleh iblis. Panah api si jahat itu macam-macam bentuknya. Dia bisa berubah menjadi sakit penyakit yang aneh-aneh. Sakit penyakit dia bisa menjadi apa? Kegagalan. Dia bisa menjadi apa? Luka batin, depresi, dan sebagainya, dan teman-temannya tuh. Makanya kita hancurkan panah-panah api si jahat di dalam nama Yesus. Haleluya. Setiap hari kita hancurkan panah-panah api itu. Tidak berlaku hanya rancangan Bapa yang terjadi. Haleluya. Orang Kristen yang benar adalah orang Kristen yang hatinya membara berapi-api tiap hari. Haleluya. Hendaklah engkau penuh roh, senantiasa penuh dengan Roh Kudus, kata Alkitab. Kata senantiasa berarti terus menerus penuh Roh Kudus. Kita terus menerus penuh Roh Kudus, bukan di gereja saja. Amin. Di tempat kerja kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Orang-orang yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran ini adalah orang-orang yang berdiri di atas batu karang yang teguh. Sementara dunia digoncangkan, kita tidak ikut tergoncang. Pasca tahun ini, ingat karya Yesus yang mengalahkan kuasa maut. Hari-hari ini roh maut sudah dilepaskan. Dan Yesus sudah mengalahkan 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun silam atau sekira tahun 30 Masehi, Yesus menyampaikan khotbah tentang akhir zaman. Khotbah itu disampaikan kepada 12 muridnya 3 hari menjelang Yesus diserahkan untuk disalibkan. Antara lain, bait Allah akan diruntuhkan, permulaan penderitaan, siksaan yang berat, dan Mesias-Mesias palsu. Kedatangan anak manusia, nasihat supaya berjaga-jaga, dan lain-lain. Dalam Matius 24. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satupun batu di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda sesudahan dunia?" Jawab Yesus pada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat.
Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang berladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu, jangan jatuh pada musim dingin, dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, "Lihat, ia ada di padang gurun," janganlah kamu pergi ke situ. Atau, "Lihat, ia ada di dalam bilik," janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya.